Informasi lainnya pemirsa, viral antrian panjang pengambilan PIN pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK di Surabaya. Antrian yang sempat terjadi dinilai karena kepanikan orang tua murid takut tidak mendapatkan nomor antrian pengambilan PIN di antara sekolah favorit. Inilah antrian panjang pengambilan PIN pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK di Surabaya. Ada beberapa persyaratan dalam pengambilan PIN yang harus dipenuhi, yakni memasukkan transkrip nilai rapor pada website SPMB, surat keterangan domisili, surat keterangan sehat, serta kartu keluarga. Penumpukan antrian pengambilan PIN pendaftaran hanya terjadi pada hari kedua pengambilan, dan saat ini kendala tersebut sudah ditangani dengan kebijakan pengambilan PIN tidak harus dilakukan di sekolah yang dituju, melainkan di sekolah lain di rayon terdekat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengecam aksi Kasmari, Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bagi-bagi uang atau nyawer di klub malam. Selain mempertanyakan sumber uang yang digunakan, Deddy Mulyadi juga meminta Inspektorat segera memeriksa Kasmari. Inilah aksi Kasmari Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon saat menyawerkan uang di sebuah klub malam di kawasan Kedaung. Sambil asik berjoget, Kasmari terlihat mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet, kemudian dilemparkan ke arah pengunjung. Dalam sekejap, video ini pun viral di media sosial. Warganet menilai aksi Kasmari bagi-bagi uang di klub malam tidaklah pantas. Warganet juga mempertanyakan sumber dana yang ia gunakan. Kasmari justru menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, ia sudah terbiasa bagi-bagi uang alias nyawer saat mengunjungi tempat hiburan malam. Masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Ya. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga masyarakat ya kondusif. Karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Saya belum jadi kubu ya memang saya pernah habis sampai 15 juta di organ. Apa di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja. Pasca videonya viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara. Pejabat yang akrab sapa KDM itu menegaskan aksi Kasmari tidak memberikan contoh yang baik dan melanggar kode etik. Menurut KDM, sebagai kepala desa, Kasmari seharusnya menjaga etika dan perilaku. KDM juga meminta Inspektorat untuk segera memeriksa Kasmari untuk menyelidiki sumber dana yang digunakan. Ada kuwu di Cirebon, nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin. Ya menimbulkan kehebohan. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memanggil Kasmari untuk diminta keterangan. Pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jawa Barat memiliki tunggakan utang sebesar 300 miliar rupiah. Maksud kami, menurut Gubernur Deddy Mulyadi, utang tersebut merupakan utang kabupaten kota yang belum terbayarkan dan gubernur sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar rupiah. Hal ini diungkap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Orang yang akrab sapa KDM ini menjelaskan utang 300 miliar ini merupakan utang BPJS Kabupaten Kota yang belum terbayarkan pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS 300 miliar. terhadap kabupaten kota.
Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Karena itu kewajiban yang harus dibayar. Dedi Mulyadi juga menjelaskan jika token BPJS tidak segera dibayarkan, maka akan berpengaruh pada pelayanan BPJS kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pengawasan ketat dilakukan usai viralnya muda-mudi yang melakukan hal tidak senonoh di Taman Langsat, Jakarta Selatan. Pihak keamanan terus berpatroli keliling di taman setiap malam untuk memastikan hal serupa tidak terulang. Taman Langsat di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan jadi salah satu destinasi warga Jakarta untuk melepas penat. Namun sayangnya, kawasan Taman Langsat kerap dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk melakukan aksi tak senonoh, khususnya pada malam hari. Kawasan Taman Langsat pun akhirnya diperketat. Penerangan taman lebih ditingkatkan. Kamera CCTV juga disediakan di setiap sudut taman untuk merekam dan memantau aktivitas pengunjung. Pihak keamanan setempat juga melakukan patroli dengan berkeliling taman, mengawasi aktivitas pengunjung pada malam hari. Tergantung orang-orangnya ya yang melakukan itu kan, kalau pemikiran mereka waras gitu, kalau pemikiran mereka baik, positif, seharusnya mereka malu ya melakukan itu di tempat umum seperti ini. Ini kan termasuk ke tempat terbuka juga, tempat umum. Kalau itu sangat disayangkan sih, karena pertama itu juga kurang bagus. Kedua mungkin keamanannya aja sih, keamanannya agak lebih diperketat, itu aja. Warga diimbau untuk selalu menjaga keamanan dan kebersihan Taman Langsat, serta memanfaatkan taman terbuka hijau ini untuk kegiatan yang positif. Dari Jakarta, Disti Arifah, Sadu Santo, iNews melaporkan. 4 pulau sengketa di Kabupaten Aceh Singkil Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang.